podcast kita. Kontennya curhat galau dua Soraya dan Aura. asik. Tahu nggak sih arti soya apa? Banyak yang nanya soalnya. Apa ya soya ya? Kacang gitu. Iya, soya itu kacang. Katanya kalau perempuan itu identik dengan kacang. Kacang. Kedua, ya memang perpaduan nama kita berdua ya. Dua Soraya Aura. Soraya dan Aura. Kacang. Dua kacang. Intinya di curhat galau ini akan membahas seputar perempuan, seputar ranjang juga, Wow. seputar perselingkuhan, seputar percintaan, seputar gaya making love yang paling enak Banyak nanti banget. kita bahas juga di sini. Asik. Terus apalagi Kak yang akan kita kupas? Banyak sih tentang ya wanita, tentang galau, banyak banget. Ya, kenapa namanya curhat galau? Karena perselingkuhan galau. Benar. Istri banyak shopping, ngabisin duit suami, Galau. suami galau, ya kan? Diranjang, ya kan? Kenapa terlalu cepet? Kenapa nggak enak? Itu pun Betul, galau. galau. Jadi konten kita hari ini namanya, Banyak. kita akan memberikan namanya curhat galau. Ini food court, Permata Kulineri. Oke. Kebetulan kita di belakang ada apa Kak? TMK Sisa kopi. Kopinya enak banget nih, Bro. banget. Ini gara-gara ini aku harus seminggu sekali setiap ini kesini, setiap hari Minggu. banget. Ini ketagihan loh, bener ketagihan banget. Sekali nyedot, maknyos. Perempuan itu bisa dilihat dari cara sedotannya. Oh, masa? Iya, nanti kita bahas. Gitu ya? Iya. Berarti sedotan gue gimana dong? Oh, cuman ngulum di depan doang ya. Oke guys, hari ini karena kita perdana, Oke. mungkin kita akan membahas yang lebih simpel, yang lebih singkat-singkat, yang sering terjadi di dalam hubungan pasutri dan hubungan pacaran juga boleh ya. Oke. Gitu. Tentang- Ada apa sih dengan perselingkuhan? Berarti hari ini temanya tentang perselingkuhan untuk pasutri dan pasangan Pasangan. yang lagi pacaran. Pacaran. Oke, Miss Aura. Jadi aku boleh dong nanya-nanya. Boleh. Langsung ya. Boleh. Penyebab si suami atau pasangan kita itu melakukan perselingkuhan dengan orang lain itu apa? Perselingkuhan berarti kita sudah menikah ya? Eh, Mau yang udah menikah apa yang pacaran nih? Beda soalnya triknya nih. enggak, yang udah menikah dong. Yang udah menikah ya, yang udah menikah tapi tidak membahas tentang agama ya, karena pasti Oke, beda ya beda, pembahasannya iya. Benar. dengan faktor-faktor yang lain. Mm-mm. Intinya sih kalau yang selingkuh laki-laki atau perempuan nih, beda-beda lagi nih. Oke, yang kita bahas tentang Yang sering selingkuh siapa biasanya? perselingkuhan cowok dulu deh. Cowok ya. Aduh, cowok. Cowok selingkuh ya. Cowok selingkuh. Cowok selingkuh. Dalam tanda kutip. Tanda kutip nih kameramen kayaknya muka-muka selingkuh nih kayaknya. Yang jelas sih kalau selingkuh udah pasti si perempuannya Oke. agak suka bikin ribet pertama. Oke. Kedua terlalu kepo. Hmm. Kalau kita bilang adalah cewek CCTV. Cewek CCTV. Tahu nggak cewek kepo. CCTV itu apa? Cewek kepo. Cewek kepo tahu nggak? Apaan tuh? Jadi dia terlalu berlebihan untuk tanya dan selalu cek lokasi laki-lakinya di GU. mana. GU apa lagi tuh? Gila urusan. Oh gila urusan. Tadi cewek CCTV, sekarang GU. Terus kedua, ya terlalu apa ya? Posesif. Posesif udah Benar. pasti, ya kan? Yang ketiga ya mungkin kalau nyaman beda-beda ya guys. Karena nyaman itu boleh dikatakan kadang nyaman tiba-tiba bisa berubah. Karena sifat laki-laki itu bisa berubah-berubah. Bisa berubah-berubah. Bisa berubah-berubah tergantung perempuannya bisa membuat dia ngobrol. Nyaman sama pasangannya. Karena pasangan yang awet itu adalah yang sering ngobrol dan komunikasi sih. Lebih tepatnya kayak gitu. Boleh. Jadi laki-laki melakukan perselingkuhan itu pertama dia nggak nyaman. Kedua, Kedua terlalu ribet sih perempuannya. ribet, selalu mau tahu urusan suaminya. Alias Sementara si- cewek CCTV Ya, namanya. sementara si suami ini pengen punya privasi juga dong. Betul. Ya enggak? Betul. Yang nggak kepengen, oh gue lagi main nih sama temen gue nih, tapi dicurigain lagi pacaran lah. Pacaran atau lagi. apalah. Jadi terkesannya kayak banyak selingkuhannya. Daripada gue dicurigain terus, mendingan gue selingkuh. selingkuh. Atau nih satu lagi ya, kadang-kadang laki-laki itu selingkuh selain memang apa ya, si perempuannya ribet atau apa ya, memang
kurang seksi kali ya, atau bau badan kali ya. Ada juga kayak gitu loh. Padahal ya karena sudah terlanjur komunikasi dan sudah terlanjur menjadi pasutri, dan akhirnya di saat pacaran Betul. aman, Benar. ya kan baik-baik aja. Tiba-tiba setelah menikah baru ketahuan. Atau bisa jadi untuk di tempat tidurnya kurang. Tempat tidur kurang, Benar. salah satunya iya. Ya, melayaninya di tempat tidur itu setengah hati. Betul. Ogah-ogahan, diajak Diajak susah ham banget. susah. Ya seperti itu. Tapi kalau laki-laki sih yang penting ada dua ya. Yang pertama dia harus aman di kasur. Oke. Yang kedua harus aman di dapur. Aman di kasur, aman di dapur. Di dapur. Gimana kan? Kalau di kasur ya berarti ya kita harus melayaninya Dengan benar. benar. Tidak setengah hati. Betul. Kedua, kalau di dapur urusan perut. Biasanya laki-laki suka dengan perempuan yang rajin masak dengan kesukaannya. Walaupun dia selingkuh kemanapun, walaupun dia meeting di mana lupa pulang, dia akan ingat sama istrinya yang masakannya enak buat dia. Biasanya seperti itu. Jadi Dan bobo-bobonya enak juga dong ya. itu di kasur. Itu di kasur. Jadi ada dua. Biasanya harus aman di kasur, kedua harus aman di dapur. Aman di dapur. Contoh nih, Mm-mm. boleh kasih masukan nggak? Apa sih yang harus perempuan lakukan untuk mentreatment suaminya agar tidak selingkuh? Di kasur itu kita melayaninya dengan seperti apa gitu loh, Miss? Ya sama sih karena Kadang perempuan udah capek kan, Miss? Betul. Capek. Atau malam tiba-tiba suaminya pengen, si perempuan nolak karena capek, apa gitu yang harus si perempuan ini lakukan, Miss? jadi memang harus pertama harus punya imajinasi tinggi ya dari keduanya. Oke. Umpamanya hari ini aku gaya gini dong gitu kan. Kayak gaya yang kayak gini kemarin lo lebih enak nih kayak gitu. Jadi harus sering berfantasi. Terus kedua harus sering ngobrol juga dengan urusan yang enaknya tuh di Betul, mana kayak benar. gitu. Jadi kalau sering kayak gitu dia akan inget ya di saat dia mau selingkuh sama si perempuan lain gitu kan, dia pasti akan inget, laki bini gue udah pasti keren banget deh gayanya. Oke, Jadi oke, memang oke. harus kitanya juga harus banyak ngobrol lah gitu. Boleh nanya nggak, Miss? Jadi gini nih, Miss. Kita nih sudah melakukan bobo udah enak nih di tempat tidur, dalam tanda kutip hubungan ML lah. Ya, ML. Making love ya. Ya, benar. Kita udah melayani dengan segala bentuk gaya. Mm-mm. Kita juga udah memuaskan dia di perutnya, tapi dia tetap selingkuh. Itu gimana dong? Kalau dia tetap selingkuh, ya berarti memang sudah apa ya? Karena laki-laki itu kan senang dengan sensasi ya. Oh ya. Dikepoin malah tambah jadi. Oh. Dimarahin malah emang demen Wow. gitu kan. Jadi semakin ditarik malah jadi senang aja. Memang Serba salah dong. Jadi intinya seperti ini ya. Kalau kita udah melakukan yang terbaik buat suami kita di tempat tidur, kita melayaninya dengan udah hot, oke? Maaf. Di perutnya juga udah kenyang, tapi kenyang. dia masih tetap selingkuh. Mm-mm. Coba kita introspeksi diri dulu sedikit lagi ya. Apa nih, ada yang kurang? Mungkin di tempat tidurnya kita udah bagus, di makanannya kita udah bagus, tapi di komunikasinya kurang kali. Apa dia, si istri ini agak kurang mengerti di sisi lainnya, apa gimana, Miss? Ya, kalau perempuan itu nggak perlu cantik sih menurut aku, yang penting smart ya. Jadi kita harus tahu keadaan pekerjaan suami apa. Ya kita juga harus jadi partnernya. Jadi Benar, dia merasa kayak temen ngobrol juga, bukan cuman istri ya. Cerita ya, Jadi umpamanya sang suami memang kontraktor, ya kita searching lah kontraktor tuh apa sih yang bikin dia pusing, apa sih bikin dia sampai harus pergi keluar kota dan meninggalkan istri sering. Jadi kita di saat kita ngobrol, kita tuh jadi kayak teman dan partner dia yang bisa diajak kerja sama pun bisa seperti itu. Jadi memang harus pintar semuanya seorang perempuan. Miss, bisa terjadi juga nggak sih gini, Miss? Apa? Mereka LDR, Mm-mm. posisinya si suami jauh, Ah, istri di mana gitu ah. loh. Bisa terjadi nggak perselingkuhan Bisa. itu? Salah satu yang sering selingkuh ya kebanyakan LDR ya, karena kan dia nggak kuat dengan jarak jauh. Karena yang lebih dekat itu yang lebih Lebih nyaman. dan lebih indah ya kan, tiap hari bisa ketemu gitu kan. LDR itu adalah salah satu kebanyakan dan mayoritas memang ada terjadi perselingkuhan. Walaupun di rumah dia baik-baik saja sama istrinya, tapi di sini ada yang lebih memperhatikannya,
ya dia akan nyaman dulu di yang deket itu, seperti Berarti itu. besar kemungkinan dengan kita LDR itu akan terjadinya perselingkuhan. Bisa terjadi si suami yang melakukannya atau si istri. Jadi kalau bisa jangan terlalu lama LDR-nya. Seminggu ngisi botol dulu, penuh balik lagi. Bener gak sih? Lagi-lagi tuh harus botolnya harus dijaga, Mau nanya ya nggak sih kan? nih, Jadi salah satu teman kita yang cowok-cowok nih, boleh nggak yang cowok-cowok nih? Maju dong. Kenapa sih si cowok itu suka selingkuh? ya dia nanya dong. Boleh ya kan? dong, bocoran. Ya salah satunya aja ya, salah satunya biar Siapa coba nih? diklarifikasi. Boleh sampai 4? Boleh katanya. Benar, karena kalau dia cuma satu mungkin kan dia cuma hanya di satu aja kan Kak. Kalau 3-4 kan mungkin dia lebih berkreatif ya untuk bohong ya kan, untuk punya ide apa lagi gitu kan. Ini Aku punya trik untuk selingkuh yang baik. Apa tuh? Ada. Ya nantilah di episode berikutnya. berat. Pakar banget gue. Pakar banget buat perselingkuhan ya. Jadi menyiasati Mau selingkuh. nanya sama bisa. Bang Win sih ini sebenarnya. Bang Penyebabnya, Bang. Win. Ngobrol dong. Apa tuh? Gimana tuh? Kenapa sih? Ini penasaran. Apa? Selingkuh itu kenapa? Penyebabnya apa gitu loh? Ada masukan nggak? Bang Win nggak pernah selingkuh, orangnya baik-baik saja. Oh, wow. Salah. Nanya sama kameramen yang pakai kacamata tuh kelihatan mukanya itu muka ini gitu. Kalau Bang Win orangnya lempeng-lempeng aja. Tuh. Coba deh. Di sini pasti udah pernah merasakan selingkuh, pernah kan? Oh, belum. Belum, berarti hidup lo belum kreatif. Coba kalau kamu? Kalau nggak pernah selingkuh nggak bakal kreatif katanya. Jadi Ya, jadi gini nih, Aura, jadi kita balik lagi. Perselingkuhan itu bukan akhir dari keretakan rumah Betul. tangga. Tapi pada saat kita menemukan suami kita punya will, wanita lain. iya, kita harus merangkul. Penyebabnya apa, kita komunikasikan, kenapa dia selingkuh, ada yang kurang nggak sama kita, pelayanan kita di tempat tidur, atau kita kurang bisa diajak diskusi, atau ya macam-macam yang tadi si Miss Aura ngejelasin gitu loh, banyak hal gitu. Banyak hal. Jadi jangan kita langsung ambil patokan, pisah gitu ya Miss ya? Betul. Karena banyak juga orang yang melewati perselingkuhan, ternyata setelah menikah dia malah 25 tahun, 40 tahun karena dia sudah mengalami yang namanya disakiti. Kalau kita belum pernah disakiti, belum pernah diselingkuhin, belum pernah dizolimi, kita nggak akan tahu belum tahu kedepannya gimana. Jadi bukannya mengajarkan harus ketemu selingkuh, tidak. enggak, Seandainya kalian ketemu dengan perselingkuhan pasangan kalian, kalau menurut aku ya pasti komunikasi yang baik. Terus kita pikirkan dulu, apalagi kita punya anak. Betul. Waduh, gimana nih, gitu kan? Mau sayang anak-anak kita atau betul. kita mengalah dengan masalahnya, Betul. kayak gitu. Jadi karena yang harus diselesaikan adalah masalahnya, bukan hubungan. Bukan hubungan. Berarti pada saat kita menemukan pasangan kita berselingkuh, kita jangan langsung naik darah atau emosi gitu loh. Kita ngobrol. Aku Kak, inget ya, aku tuh salah satu orang yang suka pasangan aku selingkuh, aku suka loh. Wow, tuh dengerin tuh. Iya benar, karena buat Tangan. karena buat aku ya pengennya juga siapa sih punya pacar selingkuh, punya suami selingkuh, siapa sih? Cuman kan seandainya itu terjadi pada diri aku akan berpikirnya bahwa pasti akan ada yang kurang dong dari aku. Jadi tempatnya gue harus introspeksi pertama. Kedua, aku akan merasa lebih Boleh. lebih memberikan dia yang kenyamanan gitu segala macam. Miss, kita minum dulu yuk. Oh iya. Ini sisa kopi nih. Kopi MK. TMK. Kita minum kopi. dulu ya. Sisa kopi itu sebetulnya ada sisanya. Terus ini kopi. Sisa itu
Karena kita kan Arabian ya, ini kita tuh selalu suka sisa. Di rumah kita tuh selalu sisa. Karena kita nggak bisa bawa Ternyata sisa Erika kemana-mana, ada selalu sisa bawa juga ini ya? ya kan? Hah? Dia Ada sisa, dia ada ada sisa. sisa juga ya? Ada sisa ya? Oh, berarti kalau kita mau sisa pun itu ada sambil ngopi sambil Sisa. itu enak. Oke. Aku mau lanjut lagi ya. Mau nanya sama Aura. Mm-mm. Nanyanya gini nih, Aura. Tadi kan kamu udah ngebahas buat kamu tuh nggak masalah kalau kamu tiba-tiba kena musibah ya. Suami kamu tuh selingkuh. Buat kamu nggak ada masalah, tapi itu buat kamu tantangan ya. Nanti aku jawab juga buat diriku ya. Iya. Oke. Jadi kalau aku lebih berpikirnya di saat gue selingkuh, kalau gue putus, sayang dong. Hubungan gue udah terlanjur lama. Kalau gue udah jadi istri, sayang banget dong anak-anak aku. Jadi aku tipe orang yang tidak terlalu mengambil emosi dengan selingkuh. Terus gue harus marah enggak. Karena pasti gue harus introspeksi diri dulu. Kedua, kadang-kadang laki-laki itu mencari sesuatu yang baru karena yang ini terlalu biasa-biasa saja. Tidak pintar mungkin, bikin ribet mungkin gitu. Jadi betul. di saat gue punya tantangan, gue adalah orang yang paling percaya diri di saat pasangan gue punya selingkuh. Jadi buat gue ya pasti akan kembali kok kalau kita bisa berkomunikasi lagi yang baik. Justru yang paling aku takut apa? Apa? Pasangan yang selingkuh tapi berpikir dengan pikiran. Artinya dia memikirkan mantannya yang dulu, Wow. tapi yang sudah meninggal. Itu kita lebih sulit loh, Kak. Itu ngeri loh. Ngeri karena yang kita lawan itu adalah pikiran. Bener. Kalau orang ya paling ya sudah, kalau jodoh kita bisa jalan terus. Tapi kalau nggak jodoh ya sudah kita berpisah. Tapi di saat kita punya pasangan, pasangan kita itu punya mantan yang sudah tiada, meninggal ya, itu dia apa ya, cintanya kan kita nggak tahu. Benar. Hati orang kita nggak bisa tebak. Jadi Tiba-tiba- cemburunya sama orang yang sudah Kalau aku meninggal. lebih aku pernah punya di posisi itu. Jadi orangnya baik, aman, gak ada masalah, gak pernah selingkuh, gak pernah apa. Di satu ketika dia mau cipokan nama gue lagi peluk, terus dia nangis. Wah, Dan dia bercerita dia kangen sama istrinya. mampus. Dan itu rasa trauma gue yang gak akan bisa gue lupakan gitu. Karena ketimbang gue punya pacar, terus dia selingkuh, ya yang paling gue lawan adalah orang sama orang ya kan. Benar. Ini orang yang udah Tapi ini meninggal. udah ya? meninggal dan itu nggak tahu loh pikirannya itu Itu ngeri ya. itu lebih menurut aku sih lebih Mau marah kita nggak lebih bisa dahsyat gitu ya gitu. Dan itu akhirnya buat gue trauma untuk memulai mencoba untuk pasangan baru lagi itu cukup lama, bertahun-tahun, karena aku pikir di saat aku harus menjalani hubungan itu ya kita harus tahu apa yang ada di kepalanya dia untuk menyelesaikan masa lalunya. Karena banyak banget orang bilang bahwa lu udah putus, udah gak usah galau, cari yang baru lagi. Banyak kan gitu kan? Iya. Itu salah ya guys, karena kita harus sembuhkan dulu penyakit dia sampai selesai, sampai galaunya hilang. Baru Kita memulai bukan memulai barang yang baru. Karena untuk melupakan masa lalu itu nggak terlalu gampang. Banyak yang bilang kan ngapain terlalu lu cengeng banget, nangis, galau gitu. Harusnya jangan. Biarkan dia menangis, biarkan dia dengan galaunya. Setelah dia sembuh, baru dia bisa cari yang baru. Daripada langsung dapat yang baru, betul. memori orang kan beda-beda ya. Sama sih. Gue juga korban perselingkuhan. Oh gitu ya? Berapa tahun? Aku Mau dicerita ya? itu ya lumayan lama sih. Oke. Lumayan lama. Cuma kan aku selalu coba mengerti. Mungkin di guenya yang merasa ada yang kurang. Betul, Gitu kan. betul. Coba komunikasiin, susah gitu loh. Coba lagi sampai bertahun-tahun, ternyata setelah aku sadarin emang udah penyakit. Penyakit. Iya, karena gue udah melakukan ini, banyak yang gue lakuin, tapi ya dia tetap seperti itu, berarti udah. Intinya saya mengambil kesimpulan, dia laki-laki yang memang suka Ini perempuan Berselingkuhan. berselingkuhan. Jadi jadikan mantan atau pasangan kita yang sudah melakukan itu menjadi pelajaran. Betul. Karena setiap orang baik pasti menemukan pasangannya yang baik, tapi melewati orang-orang yang tidak baik dulu. betul. Siapa tahu mantan kita yang kemarin yang menyakiti kita itu orang yang tidak baik gitu. Karena kita akan dijanjikan dengan orang yang baik. Jadi kita mengambil inti dari kesimpulan Ah, dari obrolan kita bahwa menjadi perempuan itu jangan terburu-buru mm-mm. mengambil keputusan pada saat kita tahu suami kita
punya orang lain. Betul. Kita merangkul dia, kita koreksi diri kita apa yang kurang. Betul. Jangan buru-buru pisah. Kalau kita sudah melakukan yang terbaik buat pasangan kita, tapi tetap pasangan kita melakukan itu dan tidak berhenti, berarti dia bukan yang terbaik, buat kita. Oke? Oke guys, Ada hari ini kita memang membahas lebih seputar ada apa dengan laki-laki yang selingkuh ya. Mungkin nanti selanjutnya episode ke depan kita akan membahas kenapa sih perempuan selingkuh gitu. Karena banyak banget, apalagi sekarang lebih dominan wanita yang kerja. kita akan ya. membahas tentang mulai dari ejakulasi dini ya, nanti ada ya. Ya. Oke. Iya dong, benar dong. Takutnya gini nih, kita ngebahas perempuan, kenapa perempuan selingkuh? Oh ternyata ada editansil. Editansil gitu. Itu nanti kita akan bahas ya. Dari kami Curhat Galau bersama Soraya dan Aura. Curhat galau.